Kembali di berita utama, saudara, berupaya mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan 72 e-commerce memberikan subsidi ongkos kirim belanja online sampai Rp20.000 di Hari Bangga Buatan Indonesia BBI tanggal 5 sampai 13 Mei. Pemerintah menargetkan transaksi di Hari Bangga Buatan Indonesia bisa menembus angka 11,5 triliun rupiah, sama dengan capaian transaksi Hari Belanja Online Nasional Harbolnas tahun lalu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan tidak hanya subsidi ongkir, sejumlah promo juga disiapkan para e-commerce yang terlibat. Mendak Lutfi menyebut program BBI dengan sederet insentif lainnya untuk berbagai sektor dapat mendorong konsumsi rumah tangga sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 nanti. E-commerce atau PMSE ini bersama-sama dengan pemerintah sudah memberikan langsung oleh mereka sendiri yaitu subsidi ongkos kirim sampai Rp20.000. Ini sudah berjalan. Ya, sejumlah insentif disebar termasuk subsidi ongkir belanja online dengan harapan dapat genjot ekonomi nasional. Lantas nanti konsumen bisa dapat apa saja, apalagi mungkin Anda sudah siap-siap mau belanja kebutuhan lebaran. Kita tanyakan kepada Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Bima Laga. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam Mbak, apa kabar? Baik, semoga Mas Bima juga sehat selalu. Mas Bima, ini kira-kira apa pembeda Harbolnas dengan BBI, lalu kemudian yang dapat subsidi ongkir gratis itu khusus produk lokal aja atau semua produk yang ada di e-commerce? Iya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Yang pertama perbedaannya adalah untuk hari BBI ini memang kita penyelenggarannya dari tanggal 5 Mei sampai 13 Mei. Jadi kurang lebih kita 8 hari ya penyelenggarannya. Kalau Harbolnas kan kita biasanya 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 Desember. Itu yang perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau di Harbolnas adalah biasanya kita hari pertama itu khusus produk lokal dan hari kedua all product gitu ya. Nah, tetapi untuk hari BBI ini kita fokus di produk dalam negeri semuanya, Mbak. Jadi itu mungkin perbedaan yang sangat signifikan dan jumlah peserta ya. Jumlah peserta Harbolnas tahun lalu itu kita hampir mencapai 200 e-commerce. Iya. Jumlah peserta kali ini kita mencapai 75 data terakhir yang ada di saya, Mbak. Oke, berarti ini untuk ongkir gratis pun dengan promo-promo diskon lainnya itu khusus untuk produk lokal ya? Yang lainnya apa selain ongkir gratis? Nah, selain ongkir gratis, para teman-teman yang tergabung juga memberikan promo diskon, promo cashback. Itu semua diberikan oleh para e-commerce yang berjualan di HBBI ini, Mbak. Oke, nah lantas sebenarnya berarti untuk ongkir itu khusus dari e-commerce saja yang nanggung ya? Nggak ada bantuan insentif dari pemerintah? Tidak ada. Jadi memang itu fokus dari pemerintah, fokus dari para player e-commerce. Pemerintah membantu mensosialisasikannya ke masyarakat dan membantu juga sangat suportif sekali untuk campaign HBBI ini, Mbak. Oke, nah ini kan kalau kita lihat selama pandemi itu tren belanja online sebenarnya naik ya, Mas Bima ya. Kalau kita lihat capaian di Harbolnas tahun lalu pun itu naik loh, kita sandingin dengan Harbolnas 2019. Nah, ini pemerintah berharap nanti transaksi BBI itu lebih dari 11 triliun. Bisa tercapai atau mungkin ada penjelasan lain soal pendapatan di 2020 Harbolnas? Iya, kalau kita lihat memang Harbolnas tahun 2020 itu kenaikannya sekitar 20,5% ya dibandingkan tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu kan 9,1, tahun 2020 itu 11,6 triliun. Nah, kita juga mengharapkan HBBI ini juga mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama bagi para pemirsa yang tidak bisa untuk berpergian mudik ya. Tetapi bisa mengirimkan barang-barang kesayangannya, produk dalam negeri kepada orang-orang tercinta di kampung halaman. Itu sebenarnya goalnya Mbak kita. Tapi tercapai nggak 11T itu? Dengan kalau total untuk e-commerce-nya kan nggak sebanyak Harbolnas ya? 75 tadi data terakhir. Iya, kalau berdasarkan data Harbolnas tahun lalu, yang produk dalam negeri memang itu 5,6 T ya Mbak, dalam satu hari. Tetapi sekarang kan kita 8 hari, dan jumlah e-commerce-nya juga lebih sedikit. Jadi ini hampir kayak berbanding nih Mbak datanya. Tetapi saya masih optimis, mudah-mudahan angka yang kita targetkan itu bisa tercapai. Gitu Mbak. Oke, kalau begitu berarti untuk produk lokal tahun lalu tidak lebih unggul ya dibandingkan produk luar. Apa sih yang buat konsumen kira-kira lebih suka sama produk luar? Soal harga mungkin lebih murah?
Enggak, bukan Enggak? bukan masalah soal harga aja sih. Sebenarnya tahun lalu itu kan 11,6 T. 11,6 T itu total. Dan Ya. produk lokalnya aja kan 5,6 T. Aha. Jadi sebenarnya itu hampir berbanding lurus antara produk lokal dengan produk all. Kita bilangnya all product. All product itu kan bisa produk virtual account, bisa produk kupon dan segala macam. Nah, Oke. kita juga di HBBI ini kita sangat mendorong sekali dan kita terima kasih pada Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, dan para kementerian lembaga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu yang sudah mendukung HBBI ini. Oh, oke. Dan kita juga sudah ada videonya yang 1 menit, Mbak, yang mungkin kalau sudah lihat ya, yang sudah ditayangkan, itu Oke. cukup banyak yang mempost dan viral. Oke, Mas Bima, ini sekalian nih mau nanya karena kita ngomongin soal produk lokal gitu kan. Ini pemerintah kan ingatkan soal predatory pricing ya. Jadi mereka mau atur diskon di lapak e-commerce. Aturannya juga sedang dibuat dan tengah dilacak asal produk itu. Nah, tanggapan dari e-commerce gimana? Kita dari asosiasi, member-member asosiasi adalah yang berbadan hukum di Indonesia, Mbak. Dan kita sebagai mitra pemerintah dari PMEC ini selalu mendukung apapun aturan yang akan dikeluarkan pemerintah. Maka dari itu sudah kewajiban kita juga bisa memberikan masukan-masukan untuk asosiasi untuk yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk itu, Mbak. Tapi selama ini yang terjadi gimana sih soal permainan harga di e-commerce menurut catatan asosiasi? Kok bisa lebih murah banget gitu harganya dibandingkan produk lokal? Tergantung ya, Mbak. Sebenarnya untuk harga sendiri yang berjualan itu kan para seller yang berjualannya. Ya. Tetapi kalau contohnya saya berjualan, saya mempunyai batas maksimum sebenarnya produk saya itu bisa didiskon berapa gitu yang bisa didiskon. Nah, ini sebenarnya harga dari penjual itu sekarang ini bisa lebih kompetitif dengan memang persaingan yang ada. Dan kita harapkan produk-produk dalam negeri sekarang itu bisa lebih berkembang dengan campaign ini. Tujuan kita adalah lebih menguatkan dari produk dalam negerinya, Mbak. Oke, kita tunggu komitmennya ya, Mas Bima. Yang jelas Terima kasih, tadi Mbak. disebutkan data yang cukup membahagiakan, produk lokal ternyata tidak kalah saing dengan produk luar dan semoga nanti produk lokal bisa menjadi raja di rumah sendiri Indonesia gitu. Terima kasih Mas Bima.